Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. PDIP bersiap buka pintu darurat? Ada tanda-tanda yang cukup kuat. PDIP sedang bersiap-siap untuk membuka pintu darurat atau emergency exit. Jika pesawat terpaksa harus crash landing mendadak darurat, mereka bisa segera lompat dengan selamat. PDIP memang belum sepenuhnya bersiap untuk melompat, tapi mereka sudah membuat ancang-ancang. Tahapan menuju langkah tersebut telah dipersiapkan, sedikit demi sedikit mulai dijalankan. Dimulai dengan pernyataan dari Masinton Pasaribo, anggota Komisi 3 DPR RI, secara mengejutkan bahwa menyebutkan Perpu nomor 1 tahun 2020 merupakan kepentingan nyata oligarki. Katanya, itu adalah sebuah sabotase konstitusi. Begitu kecamnya dalam cuitan di akun Twitternya. Masinton tidak menyebut secara spesifik siapakah yang dia maksud dengan oligarki. Sebagai pengusung utama, bahkan pemegang saham mayoritas pemerintahan Jokowi, publik memahami bila ada oligarki, maka PDIP adalah pilar dan bagian utama dari oligarki itu sendiri. Lalu siapakah yang dimaksud dengan oligarki oleh PDIP? Semakin jelas ketika Arteria Dahlan menyatakan kekhawatirannya, Perpu akan menciptakan presiden di atas presiden. Ada penguasa yang lebih berkuasa dari Presiden Joko Widodo. Begitu kata politisi PDIP itu dalam rapat kerja dengan Ketua KPK, Firly Bahuri. Arteria juga curiga ada yang mencoba untuk memanfaatkan situasi pandemik demi mengeruk keuangan negara melalui Perpu. Di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020, pemerintah diberi kewenangan menggunakan dana sekitar 405,1 triliun rupiah tanpa adanya pengawasan. Para pengguna juga tidak dapat dipidana bila terjadi salah penggunaannya. Dengan dana sebesar itu, Arteria juga curiga ada orang ataupun kelompok yang ingin menguasai Indonesia secara instan. Tanpa kampanye, tanpa modal, bisa menjadi presiden Indonesia. Ia juga mengingatkan Ketua KPK. Katanya harus menjaga Jokowi agar tidak tersandra. Yang bawa mobil orang lain, kalau nabrak dia yang bertanggung jawab. Lalu soal penggunaan anggaran perang melawan COVID-19 ini sebelumnya sempat memunculkan polemik antara anggota DPR RI Adian Apitupulu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Adian mempertanyakan siapa yang dimaksud oleh Erick sebagai mafia alat kesehatan. Adian curiga, jangan-jangan dia termasuk yang dituding oleh Erick. Erick sebelumnya mengatakan ketergantungan Indonesia pada alat kesehatan impor memberikan sebuah peluang mafia untuk beraksi. Mafia mendominasi impor alat kesehatan. PDIP ditinggalkan. Berbagai pernyataan politisi muda PDIP di Senayan ini menunjukkan ada yang gesekan dan perbedaan kepentingan antara PDIP dengan Jokowi. Pertama, PDIP sebagai pemegang saham mayoritas Jokowi ternyata memang benar tidak menjadi pengendali pemerintahan Joko Widodo. Ada orang atau kelompok yang menjadi pengendali pemerintahan Jokowi. Soal ini sesungguhnya sudah ditangkap sih oleh publik dengan melihat susunan kabinet-kabinet Jokowi jilid 2. PDIP ini tidak mendapatkan pos yang cukup penting dan juga pos yang cukup basah. Benar, PDIP mendapatkan jatah kursi paling banyak. Dari 16 kursi jatah parpol, PDIP itu mendapatkan 5 orang kadernya. Mereka adalah Siska Pramono Anung, Yasona Lawli sebagai Menkumham, Cahyokumolo sebagai Menpan RB, Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial, dan Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri PPPA. Kalaupun mau dilihat dari sisi kedekatan secara politis, PDIP juga mendapatkan pos Jaksa Agung. Posisi ini dijabat oleh ST Burhanuddin, adik kandung politisi PDIP TB Hasanuddin. Posisi Menteri Utama atau yang juga dikenal sebagai Triumvirat, Menhan, Menlu, dan Mendagri dijabat oleh figur dari non-PDIP. Mereka lah yang akan mengambil alih kendali pemerintahan bila Jokowi dan Ma'ruf Amin ini uzur dan berhalangan tetap, serta bukan kader PDIP.
PDIP ternyata juga gagal menyingkirkan dan menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang selama ini dianggap sebagai super minister. Budi Gunawan, orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati, ternyata harus cukup puas dengan posisi lamanya sebagai kepala BIN. Padahal Budi Gunawan berperan penting dan sangat-sangat berjasa atas kemenangan Joko Widodo. Budi Gunawan pula yang berhasil mempertemukan Jokowi dengan Prabowo Subianto. Luhut gagal berkali-kali untuk membujuk Prabowo. Kedua, PDIP tampaknya tidak dilibatkan, tidak kebagian bancaan dana COVID-19. Bahkan dibandingkan dengan seorang staf sus milenial yang kebagian dana prakerja sampai 5,6 triliun rupiah pun mereka juga kalah. Bukan hanya curiga, jangan-jangan sudah punya bukti. Ada yang memanfaatkan dana COVID-19 ini untuk kampanye gratis. Polemik antara Adian dengan Erick Thohir juga menyiratkan. Ada yang panen besar dan ada yang tidak kebagian dari pengadaan alat kesehatan. Dengan memunculkan berbagai isu itu di tengah publik, PDIP pun ingin memberikan syarat bahwa sinyal-sinyal itu mereka tidak ikut bertanggung jawab bila terjadi apa-apa pada pemerintahan Jokowi. Mereka bisa cuci tangan dan melompat keluar dengan selamat melalui pintu darurat bila pemerintahan Jokowi harus crash landing, terpaksa mendarat darurat dampak dari bencana pandemi. Lalu kapankah mereka mau melompat? Kelihatannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Berbagai pernyataan itu disampaikan oleh para politisi muda. Second layer, lapis kedua, bukan para politisi senior. Belum jadi kebijakan resmi partai. Ibarat pemain silat, mereka diperintahkan melancarkan pukulan jurus kembang, belum menggunakan jurus mematikan. Masih terbuka pintu-pintu negosiasi, tarik-menarik, deal-deal politik untuk memanfaatkan momentum pandemik. PDIP tidak mungkin begitu saja melepas aset yang sangat besar seperti Joko Widodo itu. Nah, meminjam judul buku dari Andrew Ross Sorkin tahun 2009 yang kemudian difilmkan Too Big to Fail. Jokowi itu terlalu besar bila dibiarkan untuk gagal. Dampaknya pun terlalu besar, termasuk bagi partai banteng menjemputi itu. Mereka bisa ikut terseret pusaran bencana. PDIP bersiap buka pintu darurat. Ada tanda-tanda yang cukup kuat. PDIP sedang bersiap-siap untuk membuka pintu darurat atau emergency exit. Jika pesawat terpaksa harus crash landing mendadak darurat, mereka bisa segera lompat dengan selamat. PDIP memang belum sepenuhnya bersiap untuk melompat, tapi mereka sudah membuat ancang-ancang. Tahapan menuju langkah tersebut telah dipersiapkan. Sedikit demi sedikit mulai dijalankan. Dimulai dengan pernyataan dari Masinton Pasaribu, anggota Komisi 3 DPR RI, secara mengejutkan bahwa menyebutkan Perpu nomor 1 tahun 2020 merupakan kepentingan nyata oligarki. Katanya, itu adalah sebuah sabotase konstitusi. Begitu kecamnya dalam cuitan di akun Twitternya. Masinton tidak menyebut secara spesifik siapakah yang dia maksud dengan oligarki. Sebagai pengusung utama, bahkan pemegang saham mayoritas pemerintahan Jokowi, publik memahami bila ada oligarki, maka PDIP adalah pilar dan bagian utama dari oligarki itu sendiri. Lalu siapakah yang dimaksud dengan oligarki oleh PDIP? Semakin jelas ketika Arteria Dahlan menyatakan kekhawatirannya, Perpu akan menciptakan presiden di atas presiden. Ada penguasa yang lebih berkuasa dari Presiden Joko Widodo. Begitu kata politisi PDIP itu dalam rapat kerja dengan Ketua KPK, Firly Bahuri. Arteria juga curiga ada yang mencoba untuk memanfaatkan situasi pandemik demi mengeruk keuangan negara melalui Perpu. Di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020, pemerintah diberi kewenangan menggunakan dana sekitar 405,1 triliun rupiah tanpa adanya pengawasan. Para pengguna juga tidak dapat dipidana bila terjadi salah penggunaannya. Dengan dana sebesar itu, Arteria juga curiga ada orang ataupun kelompok yang ingin menguasai Indonesia secara instan. Tanpa kampanye, tanpa modal, bisa menjadi presiden Indonesia.